Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Al-mukarramun sedaya para alim, para kiai rahimahumullah. Syukur alhamdulillah saya bisa ikut serta mengikuti kegiatan silaturahim dalam bentuk halal bihalal yang diselenggarakan oleh alumni atau mutakharijin Madrasah Islamiyah Miftahul Ulum. Tadi disampaikan oleh Pak Kiai Najib Fauzan bersamaan dengan lahirnya istilah halal bihalal. Kalau bentuk silaturahim sejak zaman Rasulullah sudah ada. Makanya beliau kan dawuh, ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasofahani Hufirolahuma qabla ayyatafarraqa. Kan 1400 tahun yang lalu sudah ada bersilaturahim. Dua orang muslim ketemu, berjabat tangan, sebelum tangannya lepas sudah dimaafkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi label merek halal bihalal itu mungkin beriringan dengan lahirnya Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum. Pada saat siapa? Pada saat Indonesia ini dipimpin oleh Presiden pertama Insinyur Soekarno atau yang sering terkenal Bung Karno. 56 itu perjalanan 10 tahun Indonesia merdeka. 1 tahun setelah pemilihan umum pertama, pemilihan umum yang sangat demokratis, tidak ada bagi-bagi uang. Penduduk justru bersemangat membuat bendera sendiri-sendiri sesuai dengan pilihan partainya. Jumlah partainya sangat banyak karena memang diizinkan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kita bangsa Indonesia boleh berkumpul, boleh dan bebas mengeluarkan pendapat. Itu artinya lalu memotivasi banyak tokoh yang punya teman-teman atau anak buah mendirikan partai politik, sehingga jumlahnya sangat banyak. Kemudian setelah merdeka berjalan 1 periode, 1 dasawarsa, perebutan pengaruh tidak pernah berhenti karena jumlah partainya banyak, baik partai yang berdasarkan atas ajaran agama Islam maupun non-Islam, partai yang berdasarkan semangat nasionalisme atau semangat kebangsaan watoniyah, ada juga partai yang berangkat karena pengaruh ideologi asing seperti komunisme dan sebagainya. Waktu itu banyak, tetapi setelah merdeka tak kunjung reda, masih bahasa apa ini, bahasa Inggris mungkin, gedrek terus gitu. Bung Karno kan prihatin kalau pertikaian perbedaan pendapat ini dibiarkan dan semakin tajam,
tidak menutup kemungkinan negara-negara besar, negara feodal yang dulu pernah menjajah kita beserta teman-temannya itu tergiur kembali, kepingin baleni sego wadang. Oleh karena itu Bung Karno sangat prihatin, sehingga akhirnya bertemu dengan para ulama, tokoh-tokoh agama. Keprihatinan itu diungkapkan untuk menjaga keutuhan negeri tercinta ini, negara Republik Indonesia yang baru 10 tahun itu kan baru timik-timik gitu kan, kok sudah suasananya mengkhawatirkan. Akhirnya disepakati mujalasah, pertemuan silaturahim bersama-sama begitu, semua pimpinan partai politik, kelompok dan sebagainya diundang bertemu bersama untuk menyatukan sikap kembali, bersemangat menjaga keutuhan negara tercinta Republik Indonesia. Muncullah judul Halal Bihalal. Jadi tradisi ini di samping melaksanakan syariat Islam dalam bentuk perintah silaturahim, juga dalam rangka menjaga perjalanan sejarah bangsa ini. Maka ini menjadi sangat penting. Sebab rata-rata di antara kita secara pribadi, misalnya saya, itu hanya kenal nenek moyang saya itu sampai ke tingkat buyut. Sampai canggah, udek-udek siwur aja saya nggak kenal. Ya, saya kenal bapak saya Thohir, kenal mbah saya Warso, kenal buyut saya Pulau Soro. Setelah itu wallahu alam bisawab. Nah, kalau kita kehilangan jejak perjuangan yang semacam itu, bisa saja kita itu berperilaku yang tidak sesuai dengan tuntunan para leluhur kita. Oleh karena itu, dalam forum yang sangat bagus ini nanti saya tinggalkan kepada panitia untuk disosialisasikan kepada seluruh alumni MIM. Mungkin ada alumni MIM yang tidak menangi almarhum Simbah Kiai Haji Abu Khair. Dulu adalah salah satu ustadz yang cukup berpengaruh di MIM itu. Beliau termasuk salah satu ustadz MIM dan kiai di Kaliungu yang cukup produktif, gemar menulis. Dan ini beberapa contoh tulisannya. Nanti saya tinggalkan kepada panitia untuk disosialisasikan kepada seluruh alumni MIM. Saya khawatir sebab ini termasuk salah satu titik sanad keilmuan yang harus panjenengan ketahui. Ketika sanad keilmuan itu sampai terputus, nanti kita menjadi kehilangan untuk melestarikan merasa takdimi kepada siapa, karena kita terputus. Bahasa Jawanya kok kepaten obor. Nah, ini jangan sampai. Ini nanti saya tinggal supaya dikaji dan dipelajari. Pengadaan bukunya nanti bisa kontak kepada cucu beliau, si Tubagus yang ada di Sarean itu, putranya Pak Kiai Munib Abu Khair. Jadi supaya kita ada kesinambungan keilmuan itu terus, jangan sampai lepas. Beliau telaten hal-hal yang kelihatannya menurut orang lain itu sepele, tetapi menurut beliau itu penting. Apa? Tahu riwayat tokoh-tokoh itu. Sehingga beliau sempat menulis manakibnya, riwayatnya Mbah Ki Ahmad Ru'yat, Mbah Ki Ahmad Mustafa dan sebagainya. Dan sejarah berdirinya MIM juga. Metodenya cukup simpel dengan model tanya jawab, yang ternyata itu dilestarikan oleh para madrasah-madrasah yang ada di Kaliungu dan sekitarnya. Ketika kegiatan akhirus sanah utawi imtihan, tampilan murid-murid itu selalu berbentuk tanya jawab, as'ilah, mahwal Islam, bla 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 disebut. Di sini ada semua. Nah, itu cara mempermudah anak memahami kaidah-kaidah penting secara ringkas tetapi mudah dicerna, mudah dipahami.
Ini salah satu metode pembelajaran, metode dialogis, jadi aktif. Untuk sekarang metode belajar cara aktif, paikem. Pendidikan itu perlu paikem, gitu, ya kan? Paikem itu pembelajaran yang aktif, hanya itu. Inovatif. Inovatif itu ada kemajuan-kemajuan. Jangan sampai kita kalah dengan Suzuki. Suzuki itu sebenarnya kan inovasi tiada henti, kan itu. Jadi kembang terus itu. Maka bentuknya selalu berubah-ubah, tapi substansinya tetap sama. Sebagai apa? Alat transportasi yang membantu masyarakat cepat menempuh perjalanan mencapai tujuan yang dituju. Lah itu inovasinya. Bentuknya bisa macam-macam. Nah, itu intinya. Kita pembelajaran juga bisa begitu. Karena komunikatif. Komunikatif itu artinya adalah contoh model dialog, tanya jawab. Jadi sebagai ustadz tidak perlu harus masang kumis kandel koyok Gatot Kaca bin Medeni, tidak. Ada komunikatif. Murid-murid diberi kesempatan untuk bertanya. Kalau ada murid ngantuk jangan dimarahi, tapi digugah dan ditanya, paham apa tidak? Sebab tidak menutup kemungkinan murid tidur bisa paham. Ada itu. Nah, ini satu contoh komunikatif. Jadi tidak hanya monolog, guru yang aktif saja, murid mendengar tidak. Bisa diberi kesempatan untuk saling bertanya. M-nya apa? Menyenangkan. Jadi pembelajaran itu harus menyenangkan. Maka pembelajaran menyenangkan sudah diterapkan di kalangan pondok-pondok pesantren. Ketika menghafalkan Nadhom Imriti atau Nadhom Alfiyah, boleh dengan tepuk tangan, ngeplai, tidak ada terbang, ya piring dan sebagainya jadi rame. Tidak apa-apa, itu menyenangkan. Kalau suasananya kaku, orang malah sulit untuk bisa menangkap kesan-kesan tertentu. Tetapi dengan suasana yang menyenangkan, menjadi cepat. Alfiyah yang 1000 bait itu bisa dihafal dalam waktu tidak sampai 1 tahun, karena suasana pembelajarannya menghafalkannya dengan cara yang menyenangkan. Jadi paikem ini bukan nama orang, tapi itu akronim singkatan bagaimana proses pembelajaran kepada para santri itu mereka terdorong untuk bersemangat. Ini menjadi penting. Kalau masalah kitab taklim ta'lim sudah semuanya di luar kepala semua. Yang penting ada terapannya kayak apa. Ini menjadi tantangan kita. Para kiai yang saya hormati, saya semuanya panggil kiai. Lulusan MIM itu mesti pinter nerkep i'rab, i'lal, apa meneh tasrifan mesti. Maka saya sebut kiai semua. Dan moga-moga semuanya menjadi kiai. Allahumma amin. Saya sangat berharap sebagaimana yang sudah diteladankan oleh para ustadz, para kiai di MIM dulu, ya kan? Beliau ini selalu mengikuti perkembangan zaman. Pak Kiai Abu Khair almarhum al-Mahfurlah itu, meskipun kalau dilihat tampilannya orang yang sangat sederhana, ya cuma pakai sarung, kopiah dan seterusnya, tetapi tidak pernah berhenti mengikuti perkembangan dunia. Bahasa sekarangnya, beliau aktif out of the box. Kalau santri harus kerja buka jendela godaan. Jadi belum masuk udara-udara segar itu dan bisa melihat di luar ada apa. Beliau itu termasuk aktivis gemar mendengarkan berita-berita siaran dari BBC London. Negara BBC, radio BBC itu misalnya di London. Juga Voice of Australia dari Australia. Ini karena ikut mengikuti zaman. Nah, kita juga begitu. Boleh kita berada di Winong, boleh. Ya. Makanya act locally, gitu kan, and think globally. Silakan kita berperilaku, berbuat, bertindak sesuai dengan kondisi lingkungan. Tetapi kita harus mengikuti perkembangan yang ada di luar supaya tidak kecelek. Karena penting, udara di luar itu perlu kita buka dan kita perlu tahu. Ini menjadi tuntutan dan kebutuhan kita sekarang.
Sehingga ketika pada beberapa bulan yang lalu kita kedatangan tamu dari Palestina, dari Mesir, dari Jordan dan sebagainya, kita langsung nyambung. Ternyata kita sama-sama menjadi objek serangan kelompok non-muslim. Kalau teman-teman kita di Palestina, di Gaza sana diserang secara kekuatan militer, banyak yang terbantai, banyak yang mati syahid karena memperjuangkan. Di sini kita juga diserang, cuman serangannya itu dalam tampilan-tampilan godaan yang memikat sehingga tidak kerasa. Bahasa Inggrisnya tidak menggalba kita. Kalau kita itu sedang diserang, kelihatannya kita disuguhi hal-hal yang sangat menyenangkan, tetapi itu adalah serangan budaya. Ghazwul fikri, itu kita diserang supaya muncul itu pembeloan cara berpikir alumni MIM ini menjadi tidak terasa karena tergoda dengan tampilan-tampilan yang menyenangkan. Kalau serangannya itu tampilan yang menyakitkan, kita bisa langsung melawan. Tapi ketika godaan itu berupa sesuatu yang menyenangkan, kita kadang-kadang sibron bisibrin itu gak kroso, ikut begitu saja. Ini yang harus kita perhatikan. Kita mengikuti perkembangan dunia itu penting. Jadi kita jangan hanya berpikir untuk kita sendiri, kita akan berpikir untuk umat. Umat kita itu bentuknya kayak piramida, bapak-bapak sekalian. Para kiai supaya tahu, memang kalau dilihat persentase jumlah penduduk ini kurang lebih 85% dari 275 juta penduduk Indonesia itu muslim. Itu kurang lebih tidak kurang dari 225 juta bangsa Indonesia itu beragama Islam. Jumlah yang sangat menakutkan. Arab Saudi aja penduduknya berapa? Tidak sampai 30 juta. Kita sampai 225 juta itu beragama Islam. Maka juga kita ingat ketika rombongan Al-Mahfurah, Romo Kiai Haji Sahal Mahfud bersama Gus Dur almarhum Al-Mahfurah, juga bersama Gus Mus yang masih sugeng sebagai saksi hidup, ketika berkunjung ke kerajaan Arab Saudi itu dan ketemu dengan tokoh-tokoh Wahabi di sana, beliau bertiga menyatakan diri mewakili Jam'iyah Nahdlatul Ulama di Indonesia. Ditanya berapa jumlah anggotanya, itu yumkin, katakan, ya kan, bisa situna million. Kaget orang sana, masa sampai ada 70 juta. Terus bagaimana cara memberi makan? Pikirannya salah. Nah di sini tidak usah diberi makan sendiri-sendiri sudah mau. Jadi jumlah kita besar, bapak-bapak sekalian. Tetapi saya mengharapkan peran aktif seluruh alumni MIM itu untuk berperan menjadi penerusnya Rasulullah Muhammad SAW. Sikap beliau, sifat wajibnya untuk fatonah cerdas, saya pikir sudah cerdas semua. Kembangkan. Tabligh, nah ini banyak hambatan untuk kita mau, mampu dan tidak bosan-bosan mensiarkan, mengkomunikasikan ajaran-ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah kepada seluruh lapisan masyarakat kita. Panjenengan bisa melihat kalau di pesantren misalnya, ya, jumlah kiai dan santri banyak mana? Kan mesti banyak santrinya. Di masyarakat juga begitu, ya kan? Banyak yang awam ketimbang yang alim. Maka panjenengan, saya yakin yang sudah alim karena belajar di MIM sekian tahun, diajar oleh kiai berapa tahun, perankan posisi panjenengan itu untuk mensiarkan ajaran ini, ajaran Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah, supaya secara masif, secara massal, secara bersama-sama bisa dipahami oleh masyarakat kita di lapisan manapun.
Jadi lalu kita jangan hanya di dalam pondok saja, maka monggo dipersilakan keluar pondok memberikan pencerahan kepada masyarakat yang tidak sempat mondok. Harus diberi pencerahan, jangan tidak. Supaya apa? Terjadi betul-betul MIM ini menurut saya harus memikirkan Indonesia lebih maju. Itu MIM. Nah, itu. Jadi kalau akronim awalnya itu Madrasah Madrasah Islamiyah Miftahul Ulum, kita akronimkan sekarang alumninya MIM harus mau membawa Indonesia itu M-nya maju. Kemajuan itu bapak-bapak, para kiai yang saya hormati, seluruh sektor kehidupan harus diwarnai dengan nilai-nilai akidah dan nilai-nilai moral akhlakul karimah yang benar, baru Indonesia bisa maju. Ketika akidah itu lembek, akhlakul karimahnya tidak muncul, ya maka kita sulit maju. Yang ada hanya bertikai melulu. Tapi ketika kita merasakan arti pentingnya ajaran dan keteladanan Rasulullah Muhammad SAW, semangat itu kita teruskan. Kita bisa mengagumi betapa para ulama dulu, ini termasuk salah satunya Mbah Ki Abu Khair itu, aktif menulis supaya apa? Bisa diketahui, bisa dikenang, bisa dijadikan bukti konkret. Kalau sekedar kita mendengar, hari ini kita ingat, tetapi lusa 2-3 hari, apalagi sampai sak selapan, bisa lupa. Tapi kalau ada catatannya, diterbitkan, dibuktikan itu, maka kita bisa ingat selamanya. Itulah malah kalau kita ingat sejarah awal-awal Rasulullah setelah beliau wafat, ada dialog yang cukup terkenal antara Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, ketika Umar bin Khattab mengusulkan supaya Al-Quran segera dikumpulkan yang tersebar di catatan-catatan para sahabat yang ada pada hafalan kepala sahabat itu didokumentasikan menjadi satu. Abu Bakar semula menolak, kan, tidak mau karena Rasulullah tidak memerintahkan. Tapi Umar, nah ini yang sering disebut Umar pikirannya visioner. Visioner itu jauh ke depan. Dan jauh ke depan berpikir itu untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan umat, bukan kepentingan siapa-siapa. Sampai beliau bersumpah, wallah hadza khair 3 kali. Karena memperhatikan banyak para khufat zaman Rasulullah wafat. Karena usia bisa wafat. Karena mengikuti peperangan dalam rangka menahan serangan orang-orang kafir Quraisy bisa, sehingga berkurang. Kalau tidak segera didokumentasikan secara tertib, dikhawatirkan besok generasi kita mengenal Al-Quran dari mana. Bisa nanti sepotong-sepotong, bisa aja tidak lengkap. Maka ketika itu disepakati untuk dibukukan dan diteruskan oleh sahabat Utsman bin Affan. Dan sekarang kita bisa merasakan manfaatnya itu. Ini satu contoh. Maka ada semboyan, tulislah apa yang kau lakukan dan lakukanlah apa yang kau tulis. Jadi ada konsekuensi kita menjaga kebenaran yang kita yakini, kita amalkan dan kita catat. Untuk siapa? Besok generasi setelah kita. Maka kalau para kiai mendengar tempo beberapa tahun yang lalu ada ide-ide ingin menghilangkan pelajaran sejarah, wah, protesnya luar biasa. Kalau sejarah sampai dihilangkan, generasi kita besok tidak akan ngerti bagaimana proses negeri ini terbentuk, bagaimana keterlibatan para ulama, para kiai berjuang. Ini kan menjadi kedepannya bangsa Indonesia ini tidak akan bisa menghargai, berterima kasih dan takdim kepada para kiai yang dulu
berjuang mencapai kemerdekaan ini. Nah, sehingga lalu atas kesadaran itu kita diberi hadiah juga, ada Hari Santri Nasional. Ini tolong dimanfaatkan. Jangan sedar kita sudah dapat Hari Santri, enggak, tetapi buat snack ya. Apa yang harus kita lakukan setelah itu, gitu loh. So, kalau kita tidak ikut aktif menentukan jalannya sejarah bangsa ini, pada saatnya nanti berbelok tidak terasa, dan generasi kita besok menjadi salah pengertian, salah paham, atau paham yang salah, kan kacau. Seperti halnya yang sudah kita rasakan. Ini bulan apa? April, gitu. Nah, setiap tanggal 21 kaum wanita Indonesia itu memperingati Hari Kartini. Siapa namanya? Harum, ya kan? Ibu kita Kartini, harum namanya, kan gitu, harum namanya kan. Yang diperingati kan dari sisi yang tidak sempurna. Apa? Tampilannya beliau selalu apa? Mengenakan kain, kebaya, dan pakai konde secara rapi. Jangan hanya itunya. Bagaimana semangatnya Raden Ajeng Kartini mempelajari agama lewat Mbah Ki Soleh Darat. Salah satu faktor yang menyemangati Mbah Soleh Darat menulis tafsir Faidur Rahman itu karena antara lain dorongan dan permintaan Raden Ajeng Kartini yang ingin tahu lebih jauh tentang makna, isi, maksud, hikmah, dan kandungan yang ada dalam kitab suci Al-Quran. Sikap ini yang harus kita tumbuhkan di kalangan para santri dan santriwati pada khususnya. Jangan sampai tidak dimengerti. Yang selama ini kita pahami seolah-olah Raden Ajeng kita Kartini itu hanya seorang sosok wanita priayi, keluarga ningrat. Tidak, ternyata dia ningrat sekaligus santri, bersemangat mempelajari agama. Tolong ini dibangkitkan. Nah, sehingga putri-putri kita sekalian juga bisa menjadi ustadzah, bisa menjadi ulama-ulama yang bagus, bisa mencerahkan kaumnya. Kalau kita lihat ibu-ibu dan bapak-bapak ketika kegiatan-kegiatan massal apapun, keterlibatan ibu kan banyak. Majlis taklim yang khusus ibu-ibu juga banyak. Nah, kalau di antara kita tidak memunculkan tokoh-tokoh wanita yang sangat pinter, paham, dan pandai masalah agama, serta berani menyiarkan ajaran-ajaran agama itu, nah kita khawatir pada saatnya nanti kaum ibu malah aktif kumpul-kumpul, tetapi tidak ada pengarahan, pencerahan, pemahaman, motivasi mengamalkan syariat Islam yang sangat komplit itu. Ini menjadi penting. Kelihatannya sepele. Nah, alhamdulillah alumni MIM dalam lintas generasi sudah bisa berkumpul begini. Bagaimana kalau berpikir MIM 1 di Kaliwungu, MIM 2 di Wino, MIM 3 di Papua, Pak, MIM 4 di Kalimantan, MIM 5 di Sumatera. Yo, why not? Mengapa tidak? Jadi kita hanya berpikir, jangan berpikir di sini. Indonesia itu Sabang sampai Merauke. Rasulullah kan diposisikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka sahabat Abi Waqqas itu diutus sampai ke Cina. Dan makamnya juga ada di Cina. Cina Selatan, Guangzhou, dekat dengan Hong Kong. Di situ komplek perkampungan Islam di Cina. Jenengan kalau ziarah ke sana tidak perlu mencari warung di makanan yang halal, semuanya halal karena komplek itu kaum muslimin semua. Apa nggak hebat? 1400 tahun yang lalu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas sudah sampai ke Guangzhou. Belum ada pesawat terbang, belum ada kapal selam. Bisa dibayangkan perjalanan dari Madinah lewat daratan melampaui sekian banyak wilayah negara, berupa hutan belantara, gunung, lembah, dan sebagainya, nyampe ke sana.
Ya, sekarang nanti saya minta tolong Pak Najib, coba diventarisasi. Alumni MIM yang sudah sampai ke Papua ada berapa? Yang sudah sampai ke Kalimantan ada berapa? Memang tidak jauh Kalimantan dengan Kaliwungu, sama-sama kalinya kok. Hanya Mantan dan Kaliwungu itu bungu aja kan. Nah ini kita perlu bersebar situ. Nilai-nilai luhur yang diajarkan di madrasah MIM itu apa salah kalau kita kembangkan di daerah-daerah lain? Kita kan justru membantu percepatan pembangunan bangsa ini ke depan menjadi lebih baik, karena bisa menyerap, memahami ajaran agama Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang disampaikan para kiai, ustadz ketika panjenengan semuanya belajar di MIM. Ini menjadi penting. Jadi saya ajak, ayo kita jangan hanya bahasa mana, bahasa asingnya hanya cek jumlek di sini saja, enggak. Perlu keluar. Karena kita membawa misi yang sangat baik, bukan misi yang jelek, misi yang baik. Dan masyarakat akan senang ketika kita berperan sangat positif, meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan pengamalan ajaran-ajaran Islam yang moderat. Moderat itu luas, fleksibel, tidak gampang mengkafir-kafirkan orang. Kita malah mengajak mereka yang belum Islam bisa cepat-cepat bergabung dengan kita. Seperti yang sudah dicontohkan bagaimana langkah strategi perjuangan para wali songo ketika menyembahkan Islam di Jawa khususnya dan Indonesia pada umumnya. Semuanya dialih bahasakan dengan bahasa Jawa. Mengapa? Masyarakat yang dididik masyarakat Jawa. Para aulia itu paham sekali dengan bahasa Arab. Tetapi beliau tidak egois. Saya pintar Arab kok, maka saya sampaikan dengan Arab semua. Lah nggak nyambung. Padahal yang namanya komunikasi tabligh itu harus bisa dipahami oleh orang yang diajak bicara. Maka Rasulullah dawuh khatibun nas biqadri uqulihim. Ayo ngendikalah panjenengan, berbicaralah panjenengan dengan bahasa sesuai dengan kecerdasan masyarakat di mana panjenengan berbicara. Ini contohnya di sini. Kalau saya ngomong dengan bahasa Mandarin, jadi kan tidak paham, ya kan? Tapi kalau dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa menjadi paham. Ini pentingnya. Maka ada syair tombowati limong perkarane, itu ayat Qur'annya kan ada. Zikir wengi ingkang suwe, ayatnya kan ada. Salat wengi lakonano, kalau ayatnya ada. Wong kang soleh kumpulano, ayatnya juga ada. Weteng iro ingkang luwe kan juga ada. Cuman kepandaian beliau itu dialih bahasakan dalam bentuk tembang dan irama-irama sesuai dengan cita rasa masyarakat Jawa. Maka langsung cepat klep gitu. Ini yang sering disebut dengan pengembangan agama Islam dengan pendekatan kultural, budaya yang berlaku di satu daerah kita gunakan untuk menyebarkan, mengenalkan ajaran-ajaran agama. Ini menjadi kita perlu tahu keluasan-keluasan para ulama tempo dulu menjadi penting untuk kita ketahui. Panjenengan mungkin sudah akrab juga dengan Mbah Yai Romo Agung Sirot Payaman. Itu ketika mengajar santrinya langsung dengan tembang, dengan syair. Ojo siro banget gonmu bunga ono donyo malaikat jupati lirang lirik marang siro la ilaha illallah al
haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin oleh diri malaikat arjabur nyawa ira oleh jabur anteni dawuhe kang mulya la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin sawise tidak uwi banjur tandang karo kondo aku iki mung satermo kowe ora kena semoyo la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Itu beliau kalau ngajar santrinya langsung berupa syair. Yang nulis, yang nyerat itu santrinya. Bon nanti mireng toh syair itu. Bon apa dereng? Lah niku sakniki rame diwiridke ning subuhan ora? Lali kan? Padahal itu kan isinya peringatan semua. Dan itu benar. Ayatnya ada, hadisnya ada. Tetapi dituturkan oleh beliau dengan model tembang. Sebab santrinya ketika itu ya kan masyarakat Jawa sepuh-sepuh. Ini cara-cara yang semacam itu. Jadi penjenengan tidak perlu risih kalau mengajar dengan cara Jawa. Tetapi referensinya, marjeknya kan tetap Quran, tetap sunai Kanjeng Rasul, tetap dawuhe para ulama salaf. Tapi sudah diubah sedemikian rupa, ditampilkan dalam bentuk yang menyenangkan. Ini menjadi penting, Pak. Gitu. Makanya jenengan kalau ziarah ten Payaman pernah enggak? Tolong beli kitab itu. Kitabnya tipis semacam ini. Judulnya Erang-erang Sekar Panjang. Loh, kan judulnya juga bahasa Jawa. Nah, itu contohnya supaya mereka tertarik. Ini jadi tidak usah risih, kita memberikan penjelasan, pengajian, penuturan, pencerahan kepada mereka dengan bahasa-bahasa biqadri uqulihim. Ini menjadi penting. Meskipun jenengan sudah sangat fasih al-fiqhu ala madahil arba'ah, jenengan sudah sangat fasih tentang muhadzab, jenengan fasih dengan Fathul Mu'in, dengan fasih dengan Fathul Wahab, tetapi kita perlu tahu masyarakat yang kita ajar sudah ngerti terkib mutadak khobar dan sebagainya apa tidak. Kalau itu di kalangan pesantren, yes, monggo. Tapi ketika Anda berbicara dengan maring pendidikan, pengajaran di masyarakat umum, maka qadri uqulihim menjadi pertimbangan pertama. Pinter-pinter penjenengan mengambil saripati lalu disuguhkan. Itu menjadi penting, Pak.
Monggo, ini kalau perlu nanti ada lomba dari alumni MIM ini mengarang syair-syair tentang ketauhidan, mengarang syair-syair tentang sejarah Nabi, mengarang syair-syair tentang syarat rukun ibadah. Menjadi penting untuk bisa gampang dipahami. Lu anak-anak kecil kan seneng ngapalke sambal keplok-keplok itu. Nah, tapi kalau dalam teks ayat angel, dan kalau berupa ayat Quran ditabui kan tidak pareng gitu loh. Tapi kalau sudah disalin, dicari intinya, lalu dituturkan dalam bahasa kita yang mudah dipahami, kan ya dengan terbangan dan sebagainya, boleh-boleh saja. Ini menjadi penting. Tolong mari kita perkaya metode-metode kita dalam rangka menyebarkan syariat Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang sangat moderat, yang sangat luas, yang bisa menghargai orang lain yang berbeda. Syekh Hasan Al-Basri, seorang tokoh tabi'in ternama, gitu kan? Itu rumahnya berhimpitan dengan rumah seorang Yahudi. Atap rumahnya orang Yahudi itu, bahasa merikinya mungkin talange, itu bocor mengarah ke atap rumahnya Syekh Hasan Al-Basri. Sehingga ketika hujan lebat, maka tumpahan air dari talange rumahnya orang Yahudi itu bisa masuk, rembes sampai dalamnya Syekh Hasan Al-Basri. Satu saat karena bertetangga, orang Yahudi itu bertamu ke rumahnya, ke dalamnya Syekh Hasan Al-Basri. Pas hujan di dalam, ada air mengucur masuk di ruang tamu beliau. Tanpa diperintah dia tanya, "Syekh, ini air dari mana?" Ya, dari bocoran rumah, atap rumah sebelah. "Oh, itu rumah saya." "Oh, sudah berapa lama?" "Sudah lama, sejak saya di sini." Wah, orang Yahudi itu menangkap betapa sabarnya Syekh Hasan Al-Basri, betapa hebatnya memberikan keteladanan kepada kita. Saat ini jenengan nek ana tanggane talange mancur ning nggone ruang tamu jenengan pripun kira-kira? Lapor RT nggih. RT rak mempan, lapor Pak Lurah. Syekh Hasan Basri tidak, tapi dengan serta-merta orang Yahudi datang menyaksikan sendiri, tidak usah diberi laporan. Diceritakan begitu karena kagum dengan kesabaran yang luar biasa ditampilkan oleh Syekh Hasan Al-Basri, seorang tokoh tabi'in yang sangat paham terhadap ajaran Rasulullah, sangat paham tentang keteladanan para Rasulullah dan sahabatnya, ditampilkan dalam wujud nyata begitu. Orang Yahudi tidak usah diajak, dia mohon maaf dan baiat masuk Islam. Itu contoh. Tapi sekarang kita sering diajak untuk bengkerengan. Ya apa bedanya karo kucing nek ono beli kerah wae. Ya kita mari berlapang dada. Saya itu dulu kalau ketika masih muda, tahun 60-an, sebelum 65, ketika Mbah Royat itu masih sugeng. Sebagai anak-anak Ibnu kan sering silaturahim itu, Idul Fitri begini. Nah, saya kadang-kadang juga sendirian karena diutus kakak saya karena ada hubungan kerjasama dengan Mbah Royat, garap sawahnya dan sebagainya. Saya matur, "Mbah, nopo nang?" Panggilnya Nang. Istilah Gus itu kan akhir-akhir ini aja, dulu nggak ada. Napa nang? Parang matur mbok kula di nyuwun pangestune badhe mangke badhe sekolah lan sak terusipun. Ya wis ora sah mamang, tak dongake. Muga-muga sesuk entuk bojo sing ngombo. Bojo sing ngombo, Pak. Sawahe ayu. Sanepa banget itu, kinayah banget. Ternyata maksudnya bojo sing ombo itu jenengan mesti minir pikirane, mesti ombo bokonge ngoten to. Ndak. Ini ombo penggali. Jadi istri itu pesnyabar, ada masalah apapun tidak gampang terprovokasi. Melihat godaan apapun tidak gampang tergiur. Itu jenenge bojo sing ombo jembar penggali. Jadi ombo ki ombo atine.
Terus sawai kok ayu niku pripun maksudnya? Maksudnya sawahmu ayuku begitu mabul ketok api wis dilirik tukang tebas. Nah niku artinya. Jadi kiai-kiai yang dulu itu dengan cara santai, santun memberikan pencerahan itu dengan cara enak, tidak dengan cara marah-marah. Ternyata betul. Nah saat ini jenengan boleh bojo mesti sing wah mardiah pak, marem gede tur gaya lah. Enggak, ternyata ada istilah itu cantik apa? Inner beauty gitu. Kecantikan yang muncul dari hati sanubarinya, tidak gampang terprovokasi lah, gampang memiliki kemampuan al-qadiminal ghaiz wal afina aninnas. Penjenengan saya kira alumni MIM juga sudah paham bagaimana ceritanya Sayyid Idris, abahnya Imam Syafi'i, ketika pulang mondok terlelap liren di pinggir sungai, melihat ada delima, kampul bahasa Inggrisnya, karena haus langsung diambil, baru digigit 1-2 kali dia ingat, iki delimone sopo, aku ra rumangsa tuku, ra rumangsa nandur, kok begitu saya ambil. Kesadaran semacam itu yang patut kita tumbuhkan di kalangan generasi muda kita. Jangan main antem kromo, teliti seperti apa yang bisa kita nikmati, dari mana yang boleh kita nikmati. Hanya menelusuri sungai itu sampai ke Dong Pocong ibaratnya. Kalau di sini ada pohon delima mancung, ada kebunnya, ada penjaganya. Nuwun sewu, wah nyuwun pirsa. Niki kebun delimane panjenengan. Iya Mas, ana apa? Kula niku wau ten mriku wonten delima keli niku pun kula cakot. Kula dereng ngerti, kula dereng nembung sinten-sinten. Nyuwun tulung niki napa nggih delimane nggih panjenengan? Oh iya kira-kira. Nyuwun dihalalke, Mbak. Ora iso. Kiai sepuh yang punya pohon delima itu kagum. Kok masih ada generasi muda yang betul-betul mencari kehalalan rezeki yang dia nikmati. Kalau toh dia tidak lapor, aku ya wis mesti halal, mau aku ya ora rumangsa kelangan, mau itu jatuh secara natural, secara alami. Nah, yo merayu, nyuwun tulung dihalalke, using pun kula maem niki. Enggak. Kalau minta halal kan ada syaratnya. Nggih pun kula manut. Nah, kowe kudu gelem tak nikahke karo anakku. Anakku iki bisu. Anakku iki wuta. Anakku iki budek. Waduh. Bar mondok ado-ado tekan mim tekan kene digendoke cah budek. Akhirnya demi halalnya gigitan 1-2 buah kurma itu dia bersedia. Ya wis, bar angkah tukak kobil tuh kono anakku ning omah paranan. Begitu datang ke rumah, uluk salamkan, assalamualaikum. Ada yang jawab, waalaikumsalam. Masih ragu, balik lagi, ragu. Nopo leres putri panjenengan niku bisu. Kula uluk salam kok wonten sing jawab. Nopo leres putri jenengan niku budek. Nek budek kan mboten mireng. Nah, baru diterangkan. Anakku iku bisu le, ora nate ngomong kejaba ndarus Quran. Anakku budek le, ora tahu ngrungokke lagu-lagu dangdut. Anakku pijak, ora tahu nonton sinetron, mau ngaji. Itu antara lain. Maka lahirlah seorang sosok tokoh dunia, Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Jadi di proses yang baik itu melahirkan generasi yang baik juga. Nah, keteladanan ini kan perlu kita siarkan kepada masyarakat kita supaya hati-hati ketika mencarikan rezeki. Sampun adzan, jadi kalau sampai
alumni MIM ono adzan sing gedebus terus lah, berarti malah orang duwe ilmu niku kan lah. Mula semanten yang sahabat saya sampaikan, ngapunten ingkang kathah kalau ada kekurangan dan khilafahnya. Yang jelas saya dukung pertemuan-pertemuan alumni MIM semacam ini, dan saya motivasi kembangkan MIM tidak hanya di Kendal tapi sana keluar Jawa, Indonesia luas sekali. Mereka perlu kita bimbing untuk kebaikan bersama-sama. Aku qouli hadza fastaghfiru wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitiane sapa iki? Panitiane sini. Nah, ini saya serahkan, monggo Pak. Nah, silakan dokumentasikan. Pinono bukti nih. Oke, tinggal siarke kangge anggitane Mbah Abu Junaid manfaat jatuh kita setuju, amin amin ya rabbal alamin. Oke, sudah di tengah. Yeah.
Allah